Pernahkah kamu merasa bahwa kamu begitu sibuk mengikuti ritme sehari-hari, kerja, kuliah, dan semacamnya. Lalu kamu ingin mendapatkan uang untuk menjadi kaya, membeli A, B, C, bla bla bla. Tetapi apa yang kamu dapatkan hanyalah lelah. Kamu merasakan stres, burnout begitu. Seolah-olah tidak ada kepuasan di baliknya. Semakin kita berusaha, semakin kita merasa ketidakpuasan itu semakin memuncak. Nah, pada kesempatan ini kita akan sedikit merenungi tentang bagaimana sih cara kita untuk berhenti sejenak, di alih-alih memotivasi untuk lebih giat lagi untuk mencapai misalnya istilah kesuksesan dan semacamnya. Kita akan sedikit melihat tentang bagaimana cara kita untuk berhenti sejenak, mengambil jeda dari keseharian yang menyibukkan, dan kita akan melihat sudut pandang dalam filsafat timur seperti apa. Terutama nanti dalam konsepsi Wu Wei. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara hidup lebih tenang, lebih alami. Jadi sebuah cara pandang yang telah lama sebetulnya diajarkan di em, timur sana, bahkan sampai di kawasan kita di Asia Tenggara juga secara tidak langsung mengenal tentang konsepsi dasar ini gitu, yaitu Daoisme. Salah satu konsep yang paling umum dikenal dalam Daoisme adalah Wu Wei. Istilah ini sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa paksaan atau bertindak tanpa usaha yang dipaksakan. Tapi Wu Wei sebetulnya eh, bukan berarti kita harus pasif atau menyerah begitu. Tetapi sebaliknya, kita dalam konsepsi Wu Wei ini eh, apa yang didorong untuk bertindak, tetapi dengan cara yang selaras dengan ritme alam, tanpa ambisi yang berlebihan, tanpa dorongan ego yang memaksa. Kita tidak diperuntukkan untuk melawan arus kehidupan, tetapi belajar mengalir bersama ritme kehidupan itu sendiri. Tahu, kita sering mendengarnya mengalir bersama air begitu, atau mengalir seperti air. Menariknya dari konsepsi ini adalah ia tidak hanya berguna untuk kehidupan yang sifatnya personal saja. Dalam psikologi modern misalnya, bahkan dalam praktik kepemimpinan, prinsip Wu ini dapat membuka perspektif baru pada kita tentang bagaimana cara kita untuk menjadi lebih efektif tanpa menghilangkan sisi kepekaan kita dan tanpa kehilangan eh, rasa kedamaian. Nah, teman-teman, dalam psikologi, Wu Wei mengajarkan kita untuk lebih menerima diri kita sendiri. Mungkin teman-teman tidak asing dengan istilah amor fati atau menerima takdir sendiri. Ya, mirip-mirip seperti itu kalau dalam filsafat timur yang sedang kita bahas ini. Semacam keadaan yang sedang kita hadapi dan kita menerima keadaan tersebut. Jadi daripada kita terus-menerus berjuang untuk melawan kenyataan atau tenggelam larut dalam lelah dan stres yang berlebihan, Wu justru mengajak kita untuk mengalir saja, mengalir bersama dengan tantangan yang sangat kompleks dari kehidupan keseharian kita. Dia bukan menyerah, tetapi hadir sepenuhnya dengan kesadaran yang lebih tenang. Dalam sebuah studi kita bisa melihat bahwa eh, penerapan prinsip Wu Wei ini dapat membantu seseorang menjadi lebih responsif terhadap dinamika kehidupan. Kita menjadi lebih lentur dalam menghadapi tekanan. Misalnya kita yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan di kota yang begitu cepat dengan pekerjaan, kekuliahan dan semacamnya begitu. Nah, Wu Wei ini membuat kita menjadi individu yang lebih sadar. Mungkin ada kemiripan juga dengan konsep stoicisme kalau di Eropa. Hal yang perlu kita garis bawahi sekali lagi adalah bahwa Wu Wei ini bukan berarti pasif atau diam, melainkan tentang cara bertindak yang tidak reaktif, tidak impulsif begitu, tidak penuh dengan ketegangan. Jadi sebuah cara untuk bertindak yang justru membuka ruang yang lebih luas bagi kehadiran yang lebih utuh. Tetapi seorang pemimpin yang memahami apa itu Wu Wei justru
akan berpikir sebaliknya. Ia tahu kapan harus melangkah, ia tahu kapan harus memberi ruang, ia tahu kapan harus membaca situasi, sesuai dengan ya apa yang sedang terjadi di sekitarnya, alih-alih memaksa gaya komunikasi yang sifatnya mekanis atau linier gitu. Jadi, menjadi pemimpin dengan konsepsi W mengajak kita untuk tidak terburu-buru untuk eee, mengambil keputusan, untuk mengendalikan, tetapi lebih membuka kesempatan bagi rekan-rekan kerja kita yang lain untuk berkembang secara alami, tanpa adanya tekanan atau adanya paksaan yang berlebihan. Nah, saat kita mencoba untuk tidak memaksa diri kita menjadi sosok yang sempurna, atau berhenti memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita kehendaki, hubungan itu akan tumbuh dengan cara yang lebih jujur, lebih manusiawi. Kita menjadi diri yang lebih menerima, bukan berarti kita pasrah di sini teman-teman sekali lagi, tetapi kita hadir sepenuhnya tanpa syarat. Mungkin kalau dalam konsepsi Immanuel Kant ini disebut olehnya sebagai eee, mere means begitu. Jadi kita tidak menempatkan orang lain sebagai sebuah eee, apa ya, semacam instrumen untuk mencapai tujuan kita, tetapi relasi atau kebaikan yang kita peruntukkan kepada orang lain itu bertujuan untuk kebaikan itu sendiri, bukan untuk tujuan yang lain, bukan sebagai sebuah instrumen. Nah, hampir sama sebetulnya di sini. Jadi, WW ini dalam memahami relasi antara manusia lebih, apa ya, lebih mirip dengan konsepsinya, Kant. Itu tindakan yang bermoral, itu adalah tindakan yang kita lakukan karena sesuatu itu baik tanpa syarat-syarat tertentu di baliknya. Bayangkan ketika kita melihat diri sendiri dan orang lain dengan lebih lembut. Jika kita berhenti mengatur segalanya dan mulai mempercayai bahwa ada kebijaksanaan di balik proses yang berjalan secara alami, kita semakin dekat dengan konsepsi Daoisme ini sendiri. Mungkin dari sinilah ketenangan sejati ini bisa dimungkinkan untuk lahir. Jadi kita menjalani keseharian kita sesuai dengan ritme alam semesta. Jadi alih-alih menentang, mengendalikan, kita lebih membayangkan diri kita sebagai air saja yang mengalir. Lalu bagaimana ketika ada air yang kotor? Nah, air yang kotor itu adalah air yang sudah tercemar. Kesejatian atau hakikat alami dari air adalah yang jernih, yang mengalir eh, dari atas menuju ke bawah gitu dan seterusnya. Nah, menjadi air itu ya seperti itu, mengikuti bagaimana alam bekerja. Ada yang lebih menarik lagi bahwa bagaimana prinsip dari Wu Wei ini sebetulnya dapat membuka mata kita terhadap pola-pola sosial dan budaya yang selama ini kita anggap sebagai sesuatu yang wajar. Budaya yang seringkali menekankan kerja keras tanpa henti, kendali yang begitu ketat dan pencapaian yang tak pernah hidup. Di kita dapat belajar dari Wu Wei tentang bagaimana sekali lagi berhenti sejenak dalam hal ini. Jadi Wu Wei bukanlah pelarian dari tanggung jawab, tetapi sebuah cara pandang yang mengajak kita untuk menemukan kembali keseimbangan atau keharmonisan dengan manusia yang lain, terlebih dengan alam semesta. Sepertinya itu saja konten dari podcast pada kesempatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa.